Lindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Anak seyogianya hidup dan besar di ruang aman, ruang bagi mereka bisa belajar dan bermain tanpa berada di bawah bayang-bayang kekerasan. Sayangnya, dari Yogyakarta, masyarakat dikejutkan bagaimana tindak kekerasan dilakukan terhadap anak-anak bawah 5 tahun atau balita. Dari kota itu terkuak bahwa banyak anak mengalami penganiayaan justru ketika mereka berada di tempat yang seharusnya aman. Sedikitnya 53 anak balita yang dititipkan di tempat penitipan anak daycare Little Aresya di Umbul Harjo, Yogyakarta mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Terungkapnya kasus Little Aresya tentunya menjadi tamparan tersendiri bagi pemerintahan di Yogyakarta. Apalagi belum 1 tahun para pemimpin daerah istimewa Yogyakarta DIY membanggakan predikat Provinsi Layak Anak Profila 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Republik Indonesia. Tidak berlebihan tentunya bila publik kemudian mempertanyakan penghargaan tersebut. Apalagi setelah mengetahui kalau Little Aresya termasuk dalam daycare yang tidak berizin. Kemana saja pemerintah daerah selama ini? Jika daycare yang berlokasi hanya 4,3 km dari kantor gubernur bisa beroperasi tanpa izin, apakah artinya predikat provinsi ramah anak hanya kosmetik belaka? Belum juga kasus di Yogyakarta itu surut, publik kembali disuguhi berita kekerasan yang serupa di Banda Aceh. Sama seperti di Yogyakarta, daycare Babypreneur yang beroperasi di Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, itu juga belum mengantongi izin operasional resmi, padahal mereka telah beroperasi selama 5 tahun. Fakta-fakta itu terus menjadi perhatian super serius dari pemerintah. Ini alarm yang sangat keras. Negara melalui pemerintah mestinya segera hadir mengawasi ruang publik yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Pemerintah tak boleh lagi kecolongan. Tindak kekerasan yang terjadi di daycare, baik di Yogyakarta maupun Banda Aceh, tidak boleh dianggap sekadar insiden atau tindakan kriminal oleh pengasuh. Akar persoalannya ialah tata kelola perlindungan anak yang lemah. Pemda tidak bisa bertahan dengan pola pemadam kebakaran, baru bertindak setelah ada kejadian. Betul bahwa untuk pelaku kekerasan siapapun itu harus ditindak tegas. Dalam kasus di Yogyakarta, polisi juga sudah bertindak dengan menetapkan 13 orang sebagai tersangka, mulai dari pihak yayasan, kepala sekolah, hingga pengasuh. Begitu pula yang di Banda Aceh, polisi telah menangkap 1 pelaku penganiayaan. Namun upaya memutus rantai kekerasan di daycare tidak cukup dengan itu. Negara harus hadir secara nyata, bukan cuma seremonial, untuk mencegah kasus kekerasan ke balita berulang. Faktanya hari ini hampir separuh dari usaha daycare yang beroperasi di Indonesia tidak mengantongi izin resmi. Usaha itu bertumbuh menawarkan jasa tanpa standar yang jelas, kualifikasi tenaga pendidik yang tidak tersertifikasi, dan tanpa pengawasan dari instansi terkait. Karena itu, pemerintah mesti segera lakukan audit dan evaluasi total daycare di seluruh pelosok negeri. Terapkan persyaratan ketat sebelum izin diberikan. Harus pula ada pembatasan kemampuan bagi pekerja yang berada di lingkungan daycare, tidak hanya harus yang sudah memegang sertifikasi, tapi juga yang punya latar belakang tanpa masalah. Selain itu, setiap daycare wajib memiliki sistem pemantauan yang dapat diakses oleh orang tua secara real time. Jika menolak transparansi, patut dicurigai ada sesuatu yang disembunyikan. Hal itu tidak boleh ditunda, apalagi ditawar. Jangan sampai ada lagi 1 tetes air mata pun yang jatuh dari anak dan orang tua akibat kekerasan di tempat penitipan. Sudah saatnya pemerintah bertindak progresif. Keselamatan anak-anak tidak bisa menunggu birokrasi yang lamban atau pengawasan yang setengah hati.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.